Pak, saya mau nanya Pak, Apa ini itu? kaitannya dengan banyak kita lihat di sosial media klaim-klaim oleh mereka-mereka yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi begitu Pak. Hmm. Cuma masalahnya sekarang ini kan sangat berat ketika ini menyangkut tentang bangsa dan negara kita gitu. Terus? Sambil satu saja, yakni terkait dengan bendera merah putih katanya itu dari kalangan Habib yang punya ide itu Pak. Seperti apa menurut penjelasan Bapak Pak? Itulah short pace ya kayak begitu. Kalau kita tanggapin ya, oke lah. Kalau memang itu yang mau ditanyakan teman-teman supaya tahu, berarti harus kita ungkap sejarah Pak. Itu. Sejarah tentang munculnya bendera merah putih kan begitu ya. Ini ada yang tahu nggak nih? Nih Pak Ustadz, ini coba nih. Jawab betul, tahu nggak tuh bendera itu siapa yang buat tuh? Yang dari awalnya bagaimana rinciannya dibuat itu dulu tuh. Nggak ada yang tahu ya. Jadi gini, saya beri jawaban yang simpel, mudah-mudahan nanti jawaban saya ini bisa memberikan pencerahan gitu. Cuma ya sebelumnya saya minta maaf karena saya ini bukan ahli sejarah Pak, tapi begini, saya kan memang dari kecil senang bertanya, senang menulis tentang seni budaya dan termasuk sejarah itu ya. Kalau yang ditanyakan tadi masalah tentang merah putih yang dijadikan bendera oleh negara kesatuan kita ini, itu dasar awalnya muncul itu sebetulnya sebelum ada negara, masih zaman kerajaan itu, yaitu masanya di masa kerajaan Majapahit Pak. Gitu. Nah dari situ pun dasarnya dari mana gitu? Dasarnya itu tradisi masyarakat Jawa sebelum adi itu dipakai sebagai simbol kerajaan ataupun simbol negara. Itu yang jelas dari cerita mbah-mbah tempo dulu yang saya temuin ya, mereka yang betul-betul tahu tentang itu mengambil satu filosofi yang sering dilakukan oleh orang Jawa terutama itu. Apa itu? Kalau buat selamatan itu ada yang namanya bubur merah, bubur putih gitu. Terus bubur putih, tumpuk merah kayak gitu. Nah terbukti di sana itu munculnya bendera merah putih itu apa? Jadi dari tradisi awal masih masa kerajaan itu orang Jawa itu kalau buat selamatan rumah itu contohnya itu selalu ada itu, dan di pembubuk itu Pak, di langit-langit itu selalu dikasih simbol kain merah putih yang pada waktu itu seperti benang yang dicat gitu Pak, merah dan putih. Nah dari sanalah filosofi itu muncul, itu dari kamu bang kamu petak sebetulnya itu. Kamu bang itu kehidupan dengan warna merah, kehidupan dengan warna putih, yaitu simbol darah merah kita dan darah putih kita, simbol bibit ibu kita dan bapak kita, itu awalnya tuh. Jadi dari situ dulu. Nah kemudian berkembang itu dipakailah oleh kerajaan Majapahit pada saat, terutama ditekankan sekali pada saat masanya Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada dalam sumpahnya Palapa, yaitu ingin menyatukan seluruh Nusantara ini, itu yang dipakai simbolnya merah putih itu Pak, yaitu dengan adanya kelapa itu yang sampai hari ini itu dipakai di dalam apa namanya, sebuah lembaga yaitu kepramukaan itu sampai hari ini, makanya disebut Pandu. Pandu itu adalah raja dan itu memakai simbol merah putih palapa itu. Nah setelah dari zaman kerajaan itu, kemudian Indonesia ini masih suku disatukan oleh Gajah Mada, itu kan belum dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu. Itu dipakailah itu berdasarkan perintah para kiai-kiai kita ya, seperti Mbah Yai Asyem Asari dan lain sebagainya, termasuk rapatnya sebelum itu para wali songo itu tadi gitu. Nah itu dicetuskan yang nanti ini disampaikan kepada Pak Soekarno. Nah buktinya pada saat mau merdeka, bendera merah putih pertama itu dijahit tangan itu Pak, sehari 2 hari sebelum apa namanya, iya sebelum proklamasi itu dijahit tangan, harus selesai semalam karena besok itu dikibarkan. Jadi kalau ini diklaim oleh seseorang yang saat ini saya sendiri juga melihat tuh videonya itu,
diklaim oleh kaum-kaum tertentu, ini kan ngeri. Gitu loh Pak. Ini akan ada pengkaburan sejarah. Tidak seperti itu bendera kita merah putih ini. Jadi betul-betul itu diambil dari filosofi Jawa yang saya ulangin tadi, dari Kamebang, Kamepetak tadi. Yang disimbolkan masyarakat Jawa kalau selamatan itu ada bubur merah, bubur putih, yaitu disebut jenang sengkolo, tolak sengkolo, membersihkan segala macam sengkolo, sengkala gitu. Kemudian diperkuat oleh sang Gajah Mada. Dari Gajah Mada akhirnya nanti dikemas, dimasukkan ke dalam negara Republik Kesatuan Indonesia. Jadi itu klaim gila yang begitu tuh, kita harus lawan itu. Karena itu milik kita. Karena apa? Bendera merah putih ini berapa ribu nyawa, berapa juta nyawa. Jadi nggak gampang gitu bendera merah putih ini. Nah kemudian ini dipersepsikan itu mempunyai simbol yang merah itu keberanian, yang putih itu adalah kesucian. Keberanian dari para leluhur kita dalam menata negara kita ini mulai dari zaman kerajaan tadi gitu ya. Jadi klaim itu harus kita lawan, nggak seperti itu. Jadi itu simbol kehidupan kita dari filosofi, tradisi atau sastra Jindo yang dibuat oleh masyarakat Jawa waktu itu gitu, dikukuhkan kemudian dipakai dan dijahit oleh kalau nggak salah Ibu Fatmawati ya itu yang menjahit itu, kemudian dikibarkan. Ya, jelas ya, gitu ya. Jadi kalau ada yang klaim gitu, kita harus lawan itu. Bukan itu apa itu? Orang-orang ngaku-ngaku itu kurang ajar. Kita mau di apa ya? Anak-anak cucu kita ini mau dikaburkan sejarah itu. Ya nanti seakan-akan mereka yang berjasa. Sudah bendera diakuin. Itu lambang negara yang lain diakuin lagi, semua diakuin lagi. Negara ditarim-tarimkan katanya. Itu Surabaya juga namanya Surabaya itu Sirurbaya katanya. Ini opo-opo